Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan menjaga kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masuki pembahasan baru, yaitu adab terhadap hewan, binatang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan ajaran Islam, di antara hal yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan adab. Islam menetapkan adanya adab-adab yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim terhadap hewan-hewan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam menetapkan adanya adab-adab yang wajib diberlakukan kepada hewan-hewan. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Ini menunjukkan tentang ketetapan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan adab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin mengakui bahwa hewan-hewan pada umumnya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang wajib diarahkan kepadanya kasih sayang, kerahmatan, berdasarkan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Seorang mukmin muslim wajib untuk menetapi adab-adab berikut ini terhadap hewan-hewan. Di antara adab terhadap hewan adalah memberi makan hewan tersebut dan memberi minum hewan tersebut. Memberi makan hewan
apabila ia kelaparan, memberi minum hewan apabila dia kehausan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan sebelum ini kita telah sebutkan satu hadis di mana ada orang yang masuk surga atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ia berbuat baik kepada hewan yang najis, yaitu anjing. Kita akan sebutkan dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Kita akan sebutkan satu riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina rajulun yamshi, tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah seorang wanita pelacur. Fashtadda alaihi al-'atashu. Dia mengalami kehausan yang sangat yang bersangatan. Fanazala bi'ran, lalu dia turun ke sumur. Dia cari sumur lalu dia dapatkan sumur. Maka dia pun turun ke sumur tersebut. Fasyariba minha, lalu ia minum dari air sumur tersebut. Tentunya dia turun terlebih dahulu. Summa kharaja, kemudian ia keluar. Fa idza huwa bikalbin yalhasu ya'kulu tsara minal 'atashi. Ternyata ada seekor anjing yang dia menjulurkan lidahnya, dia makan atau menjilat-jilat pasir karena kehausan. Mungkin ia melihat pasir itu seolah-olah seperti air, fata morgana bagi anjing tersebut. Faqala, maka orang tersebut mengatakan dalam hatinya, laqad balagha hadza mislal ladzi balagha bi, sungguh telah sampai hewan ini seperti apa yang telah sampai kepadaku, yaitu rasa haus. Jadi hewan tersebut mengalami kehausan seperti apa yang dialami oleh orang ini. Hanya saja orang ini telah kehilangan hausnya karena dia baru saja minum dari air sumur tersebut. Famala'a khuffahu, maka dia memenuhi khufnya. Maksudnya adalah dia turun ke sumur terlebih dahulu, ya. Kemudian dia lepas khuf, yaitu sepatu yang menutupi mata kakinya, lalu dipenuhkan ya sepatu tersebut dengan air. Summa amsakahu bi faihi, lalu dia tahan atau dia pegang ya, atau dia gigit, dia tahan dengan mulutnya atau dengan giginya. Summa raqa, kemudian dia pun naik ya ke atas, karena tadinya dia turun menemui atau dia turun untuk mengambil air. Kemudian fa saqal kalba, lalu dia pun memberikan atau menghidangkan air minum itu kepada sang anjing. Fa syakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Fa ghafara lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat yang mendengarkan kisah dan cerita ini
mereka berkomentar, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra." Wahai Rasulullah, apakah apakah kita akan mendapatkan pahala pada hewan-hewan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Pada setiap limpah yang masih basah, maksudnya adalah yang hidup, maka di sana ada pahala. Demikian, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau yang semisal dengan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang menetapkan bagi kita adab terhadap hewan-hewan, bahkan terhadap hewan yang najis sekalipun, yang sesungguhnya air liurnya ini tergolong najis berat. Nabi SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Kata Nabi SAW, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing padanya adalah ia mencucinya 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan beratnya najis anjing pada air liurnya. Namun demikian, ketika kita berbuat baik kepada hewan, walaupun hewan yang najis sekalipun, dengan cara memberinya makan, dalam hadis ini memberinya minum, sekedar memberikan minum. Yang anjing itu tidak mungkin untuk bisa turun ke sumur, diberikan air minum, maka hilanglah dahaga sang anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan anjing tersebut berterima kasih kepada hamba yang berbuat baik kepada anjing, karena itu adalah makhluknya. Allah berterima kasih kepadanya, bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam satu hadis, ya, bahwasanya yang melakukan ini adalah seorang wanita pelacur. Yang kita tahu tentunya pelacur itu mengkoleksi banyak dosa. Mengkoleksi banyak dosa. Ya, karena dia menjual dirinya, ya, atau ya dia jadikan dirinya untuk mudah disentuh oleh para pria. Demikian. Ya, dengan harga yang murah, mungkin bisa jadi juga tidak berbiaya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah berterima kasih kepada pelacur ini, lalu Allah mengampuninya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tegaskan kembali, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sesungguhnya hadis ini tidaklah menjadi pembenaran dua hal. Yang pertama adalah melacur, yaitu menjual diri. Kemudian yang kedua adalah ya memelihara hewan anjing karena alasan ingin memberikan makan atau minum baginya. Demikian, ya. Ya tidak boleh tentunya. Ya kita sudah sebutkan dalil tentang larangan tersebut, ya. Kembali kita ingatkan kembali, kita tegaskan kembali, ya, bahwasanya ya ini bukanlah menjadi pembenaran untuk melacurkan diri, ya, atau berzina, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya. Janganlah kamu dekati zina karena sesungguhnya itu adalah perkara yang keji dan itu adalah jalan yang buruk. Demikian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, ya, maniktana kalban illa kalba saidin au masyiatin au ardin nuqisa kulla yaumin kiratani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, naqasa min ajrihi kiratani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang memelihara anjing
bukan anjing berburu, bukan anjing hewan ternak, penjaga hewan ternak, bukan anjing ya penjaga kebun atau penjaga lahan, maka berkurang setiap harinya dari pahalanya sekitar 2 qirat, yaitu 2 gunung yang besar. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini jelas ya. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang berbuat baik kepada hewan-hewan ya. Seperti contohnya dalam kondisi dia sedang berjalan seperti dalam hadis ini disebutkan, atau ketika dia sedang makan lalu dia lihat ada hewan yang butuh makanannya, ya barangkali minta kepadanya dengan suaranya ya, lalu diberikan kepada hewan tersebut ya, baik itu berupa makanan atau minuman, maka ketahuilah ya, yang seperti ini dimasukkan dalam hadis ini, maka Allah akan berterima kasih kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dirinya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbuat baik kepada hewan ya, memberi makan atau memberikan minum kepadanya, maka ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pahala yang didapatkan berikutnya adalah ya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak berkasih sayang ya, maka dia tidak akan disayang. Masya Allah ya. Jadi bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi kita ya, atau makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini sayang kepada kita, maka miliki sifat kasih sayang kepada makhluk sesama ya, kepada makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sayangilah apa saja yang ada di permukaan bumi, niscaya zat yang ada di langit ya itu menyayangi kalian. Masya Allah ya. Nah inilah dia ya, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Yang kata para ulama, al jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalnya. Orang yang berbuat kasih sayang maka dia akan diberi kasih sayang. Demikian ya. Seseorang yang dia melakukan atau perbuatan ya, mengadakan perbuatan kasih sayang, menyayangi ya, mengasihi ya makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang di langit itu, yang di atas langit itu akan menyayanginya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna ketimbang kasih sayang yang kita lakukan. Kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya itu lebih sempurna ketimbang kasih sayang ya satu hamba kepada hamba yang lainnya, ya satu makhluk kepada makhluk yang lainnya. Demikian. Nah, oleh karenanya siapa saja yang ingin mendapatkan kasih sayang ya Allah zat yang maha sempurna dengan kasih sayang yang sempurna, maka lakukanlah ya kasih sayang itu di permukaan bumi. Berikan kasih sayang itu ya kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna akan memberikan kasih sayang yang sempurna kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat kasih sayang. Karena memang ya Allah jadikan agama ini memang penuh kerahmatan, kasih sayang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama Islam ini. Petunjuk dan agama Islam ini, agama yang benar ini, demikian. Dan itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk adalah hewan-hewan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita inginkan mendapatkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita inginkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin Allah itu berterima kasih kepada kita, sayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hewan-hewan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya langsung lewat telepon, maka silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 88 34, atau di nomor yang sama Anda bisa melayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu, saya mau bertanya seputar dana talangan haji, boleh Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talangan maksudnya adalah hutang. Bila hutang tersebut tidak ada pertambahan dalam pengembaliannya, baik itu dalam proses pengembalian atau di akhir pengembalian, tidak ada tambahan, tidak ada manfaat tambahan, ya, tidak bertambah nominalnya ketika pengembalian atau dalam proses pengembalian, maka yang seperti ini tidak mengapa, ya. Maka orang yang memberikan talangan tersebut, ya, ini mendapatkan pahala, ya, itu pahala meringankan, ya, beban seorang muslim, demikian. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan seorang muslim, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat, demikian. Seperti itu. Namun apabila talangan tersebut, apa saja bentuk talangannya, karena itu adalah hutang, nah itu ditetapkan dan disepakati adanya tambahan dalam pengembalian, adanya manfaat tambahan, seperti nominal uang yang dihutangkan tersebut akan bertambah secara akumulasi, ya, totalnya ternyata bertambah dari nilai hutang awalnya. Maka ketahuilah, hutang yang menarik manfaat tambahan ini adalah riba. Ini adalah riba. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain yang semakna dengan ini diungkapkan juga oleh Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, itu tentang ketetapan riba dalam hutang piutang. Yang makna ungkapannya adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat tambahan, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Tentunya diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, demikian, ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita berinteraksi dengan riba, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Bila kalian benar-benar beriman. Kalau tidak kalian lakukan itu, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Demikian. Surah Al-Baqarah. Demikian pula Allah mengutuk lewat lisan Rasulullah SAW para pelaku riba. Ya. Orang yang terlibat dengan riba, baik itu orang yang berhutang, orang yang memberikan piutang dengan cara bertambah. Ya. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Hadis riwayat Muslim. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan cara riba. Orang yang makan riba itulah yang memperlakukan riba, yaitu orang yang memberikan piutang. Orang yang memberi makan riba maksudnya adalah orang yang berhutang, yang dengan itu dia menambahkan ya tambahan riba itu. Katibahu, orang yang mencatat, ya sekretaris atau orang yang mencatat. Wa syahidaihi, dua saksi riba, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam riba itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan SAW, hum sawa, mereka sama dalam dosa, sama dalam kutukan, demikian, ya. Walaupun untuk sebuah kebaikan seperti adalah haji, ya, maka menggunakan ya dana talangan haji, ya, yang ini akan bertambah dari nilai hutang tersebut, maka ketahuilah, ya, baik itu ustadz, mubalik, ya, bahkan mungkin sebuah lembaga yang menamakan dirinya syar'i, ya, syariat, tapi memberlakukan dana talangan haji ini, ya, dengan cara bertambah. Siapapun yang melakukannya, baik itu seorang yang betul-betul seorang ustadz, ya, seorang ahli agama, maka kita ketahui ya bahwasanya dia melakukan riba, demikian, dan tentunya terlarang. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada saudara saya, dia menceraikan istrinya saat istrinya hamil. Bolehkah rujuk pada saat istrinya hamil, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang hamil itu boleh untuk ditalak jika memang ya layak untuk ditalak, dan boleh dirujuk ketika memang layak untuk dirujuk kembali kepadanya dalam kondisi hamilnya. Ketahui bahwasanya masa iddah, masa menunggu sampai boleh untuk menikah lagi tatkala ditalak dalam kondisi hamil. Bahkan begitu juga tatkala masa iddah menunggu sampai boleh untuk menikah lagi ketika kematian suami wanita yang hamil tersebut adalah sampai melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil itu masa iddah mereka, masa menunggu mereka itu adalah ayyadana hamlahun. Mereka itu ya melahirkan kandungannya. Demikian. Nah, ini dalil ya yang menunjukkan bahwasanya memang wanita yang hamil itu bisa ditalak dalam kondisi hamilnya dan bisa dirujuk dalam kondisi hamilnya. Demikian. Dan berakhir ya masa rujuknya ketika sudah ya melahirkan, ya. Bila tidak dirujuk
wanita yang hamil tersebut sampai melahirkannya, maka berakhirlah ya hubungan suami istri tersebut. Ya, untuk kembali kepada wanita yang tadinya hamil, yang sudah ditalak, kemudian sudah melahirkan, berakhir masa iddahnya, maka untuk kembali kepadanya ya tidak bisa dengan perkataan saja, namun harus dengan akad nikah ulang, ya, mengulangi akad nikah, ya, dengan menghadirkan ya saksi, kemudian menikah dengan wali dan maharnya, demikian, ya. Begitu juga ya tentunya adanya ya walimahnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya salat menghadap kamar mandi? Bertepatan ada ruangan yang jika salat di depannya atau di balik dindingnya itu ada kamar mandi. Khawatir ada yang buang air atau BAB. Apa boleh Ustaz? Baik ya. Jika memang tempat sholat tersebut berbeda dengan kamar mandi, artinya terbatasi oleh ruangan atau dinding, ya, maka tentunya ini menunjukkan terpisahnya antara tempat sholat dengan kamar mandi atau WC tersebut. Memang betul bahwasanya tidak boleh ya sholat ya itu di kamar mandi. Sebagaimana juga tidak boleh sholat di kuburan. Itu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Bumi itu semuanya adalah masjid, tempat sujud, bisa untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Demikian. Tidak boleh ya sholat di kamar mandi. Nah, bila terpisah, ya boleh insyaallah taala. Walaupun ada orang yang sedang buang air atau sedang mandi di kamar mandi tersebut, yang jelas terpisah antara kamar mandi dengan tempat sholat tersebut. Demikian. Barangkali yang bertanya ini adalah wanita ya, yang sholatnya di rumah, atau seorang laki-laki yang sholat sunatnya di rumah. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila memberikan pakaian lalu pakaian tersebut digunakan untuk sholat, apakah akan menjadi amal jariyah, yaitu amal yang terus mengalir? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila sebuah harta diberikan kepada orang lain
lalu harta tersebut digunakan untuk kebaikan-kebaikan dan diketahui bahwasanya memang itu akan digunakan untuk kebaikan, maka tentunya atas dasar pengetahuan dan niatnya tersebut, ya, maka orang yang memberikan pakaian tersebut itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan orang yang melakukan atau orang yang diberi pakaian tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Ya, ini termasuk ya sedekah jariyah atau pemberian yang terus mengalir pahalanya. Karena diarahkan sesuatu yang diberi itu untuk kebaikan-kebaikan. Bahkan kita katakan pakaian tersebut, apabila pakaian itu adalah pakaian menutup aurat, ya, maka terbantunya seseorang ya dengan pakaian yang menutup aurat ketika dia keluar rumah, maka ini mendapatkan pahala orang yang memberikan pakaian itu kepadanya. Nah, seperti itu. Ditambah lagi juga digunakan untuk sholat, ya, maka juga akan mendapatkan pahala. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, wanita bekerja jika memang ada udzur, apa syarat untuk bolehnya ia bekerja agar dia aman, tidak berdosa gitu maksudnya, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita muslimah itu wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika seorang wanita mengharuskan dirinya untuk bekerja karena barangkali tidak ada yang menafkahinya, orang tuanya tidak menafkahinya, baik itu karena ketiadaan orang tua atau memang orang tua tidak peduli, begitu juga mungkin barangkali saudara kandungnya, atau mungkin wanita tersebut tidak punya suami, ya, sehingga mengharuskan dia untuk bekerja. Maka para ulama yang memberikan beberapa syarat untuk kebolehan wanita itu bekerja. Yang pertama adalah dia mendapatkan izin dari suaminya apabila dia bersuami, ya.
atau dia mendapatkan izin dari walinya bila dia punya wali atau punya orang tua, ya, minta izin sama orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan tersebut adalah aslinya pekerjaan yang halal, bukan seperti perbankan ribawi, bekerja menjadi pegawai di perbankan ribawi, ya, atau bekerja di perusahaan rokok atau perusahaan miras minuman keras dan semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah wanita tersebut, ya, ketika dia bekerja tidak berikhtilat atau tidak berkhalwat, yaitu berduaan, ya, dengan laki-laki, ya, atau berikhtilat campur baur sehingga ada persentuhan antara laki dengan perempuan. Ini tidak dibolehkan. Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya, yaitu bersama perempuan itu ada mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Jadi persentuhan antara laki dengan perempuan itu lebih parah, ya, siksaannya ketimbang kalau, ya, kepalanya ditusuk pakai pasak dari besi, demikian, ya, baik laki atau perempuan. Tentunya ada laki perempuan yang mereka ini bila bersentuhan bukan suami istri atau bukan mahram, demikian, ya. Baik, berikutnya adalah wanita tersebut ketika dia keluar rumah maka dipastikan, ya, dia menutup auratnya dengan sempurna tanpa dia membuka sebagian, ya, auratnya dan menutup sebagian. Nah, seperti itu. Begitu juga, ya, ketika di tempat kerja demikian, ya, maka dia harus, ya, menutup aurat secara sempurna. Tidak boleh terbuka sebagian atau menutup sebagian. Tidak boleh transparan, ya, sehingga terawang begitu, ya. Tidak boleh juga ketat sehingga membentuk, ya, organ-organ tubuh yang itu merupakan, ya, aurat, demikian. Juga tidak boleh, ya, ya, itu pakaian yang menyerupai orang-orang kafir, demikian. Dan tidak boleh berwangi-wangian, ya, karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fa innaha zaniyah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang beraroma wangi, yaitu berparfum ria, kira-kira begitu, ya. Lalu dia melewati laki-laki agar mereka bisa mencium aromanya. Ada laki-laki yang terlewati oleh wanita ini sehingga bisa mencium wanginya, ya, parfumnya, maka dia pezina. Jadi tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, seperti itu. Nah, ini syaratnya. Jadi syaratnya lumayan berat, ya, lumayan berat, demikian, ya. Kita ulangi, ya, dapat izin dari wali atau suaminya. Kemudian yang kedua, ya, pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal asalnya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak ikhtilat, ya, campur baur, ada persentuhan antara laki dengan wanita, atau tidak khalwat, ya, tidak berduaan dengan laki-laki, demikian, seperti itu. Baik itu dalam proses perjalanan menuju tempat kerja ataupun di tempat kerjanya, demikian, ya. Tidak berwangi-wangian, ya, kemudian menutup aurat secara sempurna, ya, tidak membuka sebagian atau tidak menutup sebagian. Nah, begitu, ya. Tidak terawang pakaiannya, tidak ketat pakaiannya, dan tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, demikian. Nah, kalau seperti ini maka insyaallah taala boleh. Ya, kita dapatkan memang bisa jadi yang ada pekerjaan seperti ini, ya. Seperti contohnya adalah
penjaga toko pakaian muslimah. Nah, ini ya. Jadi pegawai di sana, karyawan di sana bekerja, ya, atau contohnya ya menjadi tukang jahit ya di sebuah tempat kerja. Nah, demikian. Khusus untuk wanita. Ya. Nah, ini bisa jadi dibolehkan. Ya. Yang jelas itu tadi syarat-syarat untuk kebolehannya. Wallahu taala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, apakah pernikahan diiringi dengan nasyid boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya alat-alat musik itu hukum asalnya adalah haram. Karena Nabi SAW ya menggandengkan pengharaman alat musik ini dengan minuman keras, perzinahan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada orang-orang dari umatku ini yang mereka kelak akan menghalalkan kemaluan, itu zina maksudnya. Menghalalkan kemaluan, kemudian menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan minuman keras serta al-ma'azif, alat-alat musik. Tentunya alat musik ini akan dibuat untuk bermusik, demikian. Ini hukum asalnya. Hanya saja diberikan dispensasi ya oleh Rasulullah SAW di dua waktu, dan ini tidak boleh diperlebar, diperluas. Ya, diberikan dispensasi ya di dua waktu dengan pelaku yang berbeda, yang khusus. Jadi waktu yang khusus diberikan dispensasi untuk waktu yang khusus, untuk pelaku yang khusus, alat musik yang khusus. Demikian. Kapankah dua waktu itu? Yaitu ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, begitu juga pernikahan. Kemudian siapa yang menjadi pelakunya yang khusus? Yaitu anak-anak kecil wanita. Ya. Kemudian yang ketiga, apa alat musik yang khusus? Yaitu duf, yang diterjemahkan dengan rebana. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah dengan ya lirik yang khusus yang tidak mengandung ya kekufuran, kesyirikan, ya, begitu juga kemaksiatan, ya, demikian, ya. Nah, ini dia syaratnya. Baik, untuk pernikahan, ya, alhamdulillah kita dapatkan, ya, ada rekaman-rekaman, ya, suara anak-anak kecil wanita, ya, dengan alat musik rebana itu bisa, ya, diambil atau di-download, itu kalau tidak salah ada juga yang dari luar negeri itu, ya. Nah, dengan lirik yang bagus ya tentang pernikahan. Nah, seperti itu bisa. Dan itu mungkin bisa beberapa versi, nah begitu. Tapi ingat ya, dengan 4 syarat yang kita sebutkan, yaitu alat musik yang khusus, ya, kemudian pelaku yang khusus dan lirik yang khusus, begitu juga ya di waktu yang khusus. Alat musik yang khusus adalah rebana saja, maka ya cari yang rebana saja. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang khusus, yaitu anak kecil wanita. Ya, kemudian lirik yang khusus, yaitu lirik yang tidak mengandung kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian ya di waktu yang khusus, yaitu di pernikahan dan 2 hari raya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Ustadz, ada seorang muslim yang belum bisa dikenakan kewajiban membayar zakat mal karena belum tercapai nisab dan haulnya. Apakah dia wajib membayar pajak penghasilan kepada negara?
Bismillah, tentunya dikembalikan kepada pendapat orang yang bertanya, ya, atau orang yang mendapatkan kasus seperti ini. Apakah ia memandang bahwasanya pajak itu merupakan kezaliman ataukah merupakan hak negara bagi dirinya, demikian, ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya pajak itu kezaliman, ya, demikian. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan ya pajak itu hak negara yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya, demikian. Nah, ini dua hal yang berbeda tentunya. Ya, kalau dia itu merupakan hak negara, ya, maka tentunya apabila dia belum membayar pajak-pajak yang ada, maka itu terhitung hutang, ya. Nah, tentunya kalau hutang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam. Apabila dia memandang bahwasanya pajak itu merupakan kezaliman, nah tentunya tidak ada kewajiban, ya, untuk, ya, memberlangsungkan kezaliman itu, demikian, ya, wallahu taala a'lam. Ya. Ini saya tidak memaksa para pemirsa atau orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini untuk berpendapat dengan salah satunya. Silakan, ya, pilih pendapat yang ada, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang mati sementara dia punya hutang pajak yang tidak dibayar kepada negara tidak masuk surga? Nah, ini tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya tergantung kembali kepada orang yang bertanya, apakah orang tersebut berpendapat bahwasanya pajak itu kezaliman ataukah pajak itu merupakan hak negara yang wajib ditunaikan rakyatnya, demikian, ya. Namanya kalau hutang, bagi yang berpendapat itu hak negara, maka itu menjadi hutang, maka tentunya akan ditagih, ya, begitu, ya. Wallahu taala alam, dua hal ini ada pendapat di kalangan para ulama, ya, saya tidak bisa merojihkan, ya, untuk para penanya, ya. Silakan Anda memilih tentang masalah ini, ya. Yang jelas ada pendapat seperti ini di kalangan para ulama. Ada juga pendapat yang ketiga sesungguhnya dengan merinci. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga, barangkali ini yang bisa dikuatkan. Pajak itu dilihat kepada dirinci, ya, dilihat. Bila pajak itu yang ditarik dari masyarakat ternyata kembali maslahat dari pajak tersebut kepada rakyat, maka nah di sini bukanlah merupakan kezaliman. Adapun pajak yang ditarik dari masyarakat dan maslahatnya ini hanya kembali kepada penarik pajak saja, maka inilah kezaliman, ya, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Begitu juga penyampaian jawaban untuk pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf dalam penyampaian ini apabila ada kesalahan dan kekurangan, ya, kepada Allah saya mohon ampun. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,2 sekian miliar, 2,2 sekian miliar rupiah. Bagi para pemirsa yang ingin memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan walaupun sudah tiada, ya, maka salurkan, ya, infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.